Selamat siang, Pak Siswadi, Ketua DPRD Kota Samarinda. Bapak, apa kabar, Pak? Selamat siang. Alhamdulillah baik. Gimana kabar semuanya, teman-teman Eh, TVRI? Sehat, Pak. Teman-teman TVRI semuanya sehat. Gimana, Pak, kabar selama WFH di DPRD Kota Samarinda seperti apa? Ya, ada sebagian yang dari rumah sesuai anjuran pemerintah. Ada juga yang person-person yang ke kantor. Ya, kembali ke ini pribadi masing-masing. Ada keyakinan tersendiri masing-masing. Saya sendiri aktivitas seperti biasa sekarang ini. Ya, Pak Siswadi, saya mungkin to the point langsung ke persoalan yang sekarang sedang dihadapi, Pak, ya, terkait dengan COVID-19 ya. COVID-19 ini menjadi permasalahan buat semua. Selama ini Ya. kami sudah mendengarkan dari pemerintah kota, kemudian upaya-upaya yang dilakukan, kemudian rilis yang dilakukan setiap hari. DPRD Kota Samarinda, apa yang kini tengah dikerjakan, apa yang kini tengah difokuskan untuk mensupport penanganan COVID-19 di Kota Samarinda, Pak? Baik. Pertama-tama saya berikan apresiasi ke pemerintah Kota Samarinda, di mana secara maksimal telah mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 yang ada di Kota Samarinda, sehingga alhamdulillah sampai saat ini Samarinda untuk COVID-19 sangat minim. Mudah-mudahan bukan hanya minim, mudah-mudahan segera clear lah untuk Samarinda adanya jangkit COVID-19. Kalau ditanya bagaimana dukungan Samarinda, sesuai dengan di Musrenbang Kota Samarinda tempo hari, rapat di Musrenbang, saya sebagai Ketua DPRD Kota Samarinda juga sudah menyampaikan ke jajaran pemerintah Samarinda, termasuk dengan Wali Kota Samarinda maupun Wakil Wali Kota, beserta seluruh jajarannya, bahwasanya untuk menghadapi COVID-19 ini, saya sebagai Ketua DPRD beserta seluruh pimpinan maupun anggota DPRD membackup penuh upaya-upaya pemerintah Kota Samarinda mengantisipasi adanya COVID-19. Salah satunya adalah DPRD siap bekerja sama apabila diperlukan pergeseran-pergeseran anggaran yang yang ada di APBD 2020. Jadi sesuai juga instruksi dari Menteri Dalam Negeri bahwasanya bila diperlukan, sekali lagi bila diperlukan adanya pergeseran anggaran, DPRD saya nyatakan siap untuk bisa kerjasama dengan pemerintah Kota Samarinda. Sudah barang tentu dengan ukuran-ukuran, dengan kalkulasi-kalkulasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun instansi terkait yang berkaitan dengan COVID-19. Pak, untuk di tingkat provinsi kan sudah ada refocusing untuk APBD, Pak, ya, APBD terkait dengan berapa anggaran yang kemudian akan disiapkan. Di pemerintah kota saat ini sudah ada pembahasan mengenai itu nggak, Pak? Pergeseran mengenai APBD ini, Pak? Belum, mungkin belum ada. Informasi yang berkembang sih mereka masih rapat internal. Atau mungkin juga belum diperlukan pergeseran anggaran, bisa jadi. Karena kemarin yang saya ikuti di media kan sudah meluncurkan 8,6 miliar. Itu dari Silva tahun anggaran 2019. Mungkin pemerintah Kota Samarinda dengan kondisi yang ada, mungkin juga belum memerlukan pergeseran anggaran, atau mungkin juga lagi menyusun. Kalau ataupun lagi menyusun, harapan saya juga jangan lambat lah, gitu loh. Supaya apa? Jangan sampai nanti ya udah lewat ya kan coronanya, tapi masih sibuk membuat estimasi-estimasi. Ya, saya belum dapat konfirmasi secara langsung dari TAPD Kota Samarinda, dalam hal ini adalah Sekda, tentang program anggaran yang diperlukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk COVID-19 ini. Artinya sampai sekarang belum ada pembahasan dengan pemerintah kota. Belum ada sama sekali COVID, pemerintah Pak, ya? Kota Samarinda, belum ada sama sekali dengan kami. Pak, apakah Baru baca-baca di media aja.
Oh begitu Pak. Saya juga ingin menanyakan Pak, apakah ada kegiatan yang dilaksanakan tadi ada rapat paripurna, kemudian ada rapat pansus dan lain sebagainya, apakah juga akan membicarakan mengenai terkait dengan COVID Pak? Tidak ada. Di paripurna tadi pure kan LKPJ untuk 2019. Ya kan? Jadi di rapat paripurna tadi untuk laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwasanya kepala daerah, gubernur maupun wali kota maupun bupati setiap 1 tahun sekali mengadakan laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 bulan setelah berjalannya tahun anggaran. Mestinya bulan Maret dilakukan LKBJ, tapi karena ada COVID-19 sehingga Kementerian Dalam Negeri memberikan surat edaran kepada gubernur, wali kota, dan bupati termasuk ke DPR, artinya bisa mundur 1 bulan, yaitu sampai akhir bulan April. Makanya hari ini dilakukan LKPJ Wali Kota Samarinda. Ya, Pak Ketua, saya ingin menanyakan juga begini, berdasarkan perhitungan data, kalau kita melihat saat ini di Samarinda sudah ada 5 terkonfirmasi positif. Kemudian kalau kita mengikuti perkembangan Pak Ketua, bahwa COVID-19 ini kan banyak berasal dari klaster goa. Sementara kalau kita melihat data Pak Ketua, klaster goa di Samarinda itu ada lebih dari 200 ODP, lebih dari 200 pelaku perjalanan begitu. Kita kan belum tahu Ketua, pada saat nanti keluar hasil laboratorium itu banyak, ketika ada terjadi peningkatan jumlah kasus, kemudian sampai dengan outbreak, gimana respon dari DPRD Kota Samarinda, Pak? Karena kan ini juga merupakan aspirasi dari masyarakat. Di satu sisi banyak yang mengkhawatirkan, tapi di satu sisi banyak yang menganggap, wah biasa aja begitu. Gimana, Ketua? Artinya, ketika saya sudah menyampaikan bahwasanya DPRD Kota Samarinda membackup penuh seluruh langkah-langkah pemerintah Kota Samarinda dalam menangani COVID-19, berarti itu betul-betul sudah saya berikan tuh, kata orang tuh apa ya istilahnya, bongkoan ya, kepada pemerintah Kota Samarinda. Artinya itu sudah mencakup. Saya semacam kayak memberikan keleluasaan yang luar biasa, karena ini adalah buat saya termasuk post major juga kan, keadaan yang tak terduga. Makanya sesuai dengan instruksi Mendagri maupun sesuai komitmen kami terhadap penanganan COVID-19, itu tadi sudah saya sampaikan, DPRD membackup penuh langkah-langkah pemerintah Kota Samarinda. Sudah barang tentu dengan ukuran-ukuran, dengan evaluasi-evaluasi yang tepat sasaran kan, bukan berarti hanya evaluasi-evaluasi. Iya, baik. Kemudian saya menanyakan begini, Ketua, terkait terlepas dari bahwa kesiapan DPRD membackup secara keseluruhan itu oke. Kemudian saya ingin menanyakan mengenai adanya COVID-19 juga terjadi pergeseran jadwal, ini terkait dengan politik Ketua. Saya mohon izin. Terjadi pergeseran jadwal untuk pelaksanaan pilkada serentak di Samarinda. Ketua, ada statement yang ingin disampaikan, Ketua? Ya, artinya itu secara nasional karena ini juga wabah dunia, bukan Indonesia, dan kebetulan momen pilkada kan juga momentum pilkada, tahapan-tahapan pilkada juga tidak bisa dilaksanakan oleh KPU nih. Sesuai berita resmi yang kami dapat, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah, DPR, dan KPU, dan Bawaslu pusat, bahwasanya kan mundur sampai Desember. Ini yang informasi yang saya dapat, kesepakatan bersama. Artinya apa? Untuk anggaran KPU pun sebetulnya masih bisa juga digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda kalau itu memang diperlukan. Jadi artinya apa? Pengunduran pilkada ini juga termasuk leluasa pemerintah Kota Samarinda kalau memang dana itu juga diperlukan. Jadi sekali lagi momentum pilkada secara keseluruhan, saya pikir untuk Kota Samarinda dengan adanya mundur, ya saya pikir kesiapan masing-masing kontestan kan juga makin leluasa lah ya kan. Baik Ketua. Terakhir ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Ketua, sebelum kita akhiri wawancara singkat ini, Ketua? Perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwasanya ikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama untuk social distancing ya.
untuk jaga jarak. Harapan saya dengan adanya COVID-19 ini, saya harap warga juga berhati-hati, warga menjaga kesehatan, termasuk ibuannya cuci tangan dan lain-lain. Saya harapkan ini tidak menjadi suasana yang terlalu berlebihan, sehingga mengakibatkan ketakutan yang berlebihan. Saya pikir kesehatan yang tahu kesehatan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi sekali lagi kita perlu menjaga COVID-19, tapi kita juga tidak boleh terlalu berlebihan memandang COVID-19 ini di Kota Samarinda. Oke, baik. Baik, terima kasih Ketua DPRD Kota Samarinda, Bapak Siswadi, atas waktunya. Selamat bertugas kembali, Pak. Selamat work from home, WFH kembali.